Ya, saudara-saudara, selamat sore. Saya baru saja ikut simposium internasional dan banyak sekali orang-orang asing dan juga orang Indonesia yang tidak tahu. Ketika diberitahu mereka shock. Kesimpulannya begini, saudara-saudara. Ini keadaan genting sekali. Genting sekali. Ya, genting sekali. Bahkan negara kita bisa terpecah. Karena dari pihak tentara banyak yang tidak tahu. Dari pihak polisi banyak yang tidak tahu. Sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Ya. Dan kita punya waktu sampai tanggal 1 Desember. Apabila kita tidak menunjukkan sikap, maka program ini akan binding. Binding artinya akan dijalankan. Dan ada aturan ketika ini dijalankan, maka mereka yang menjalankan program ini dari WHO bisa melakukan apa saja. Termasuk memberi obat, memberi vaksin, dan kita nggak bisa tolak. Kita dijajah. Kita hanya punya waktu tanggal 1 Desember. Ya, kita harus masukkan file itu. Pemerintah harus memberikan sikap. Sikapnya adalah kita sementara tidak mau mengikuti program ini, tapi kita sebagai control group saja, pembanding. Ya, jadi negara-negara yang mau pakai wabahnya silakan, kita enggak, lalu bisa dibandingkan. Karena dalam eksperimen itu selalu harus ada dua grup, yang di eksperimen dan yang tidak di eksperimen. Ya, kita pengen tidak eksperimen namanya control group. Saya khawatir kawan-kawan di tentara, kawan-kawan di intelligence, kawan-kawan di Department of Defense belum menyadari bahaya dari sini. Karena teknologinya ini sangat berbahaya untuk keamanan nasional. Di Sri Lanka ketika ini dilakukan, sekarang case demam berdarah naik menjadi 300% hari ini. Jadi saya mohon banget sama saudara-saudara, and I beg to the government untuk segera putuskan. Kami dengan Pak Dewa dan beberapa perwakilan asing sudah bertemu dengan gubernur. Pejabat gubernur mengatakan saya tidak setuju. Tapi dia nggak mengumumkan. Karena saya punya teman yang kerja di Save the Children, saat ini nyamuk-nyamuk itu sudah ada di Lovina. Jadi sekalipun gubernur yakin, ini dia nggak menandatangani, kalau itu dilepaskan bagaimana? Karena kita berada dalam keadaan battle sekarang. Ini peperangan. Sadar atau tidak, ini adalah peperangan biologis. Sadar atau enggak? Kalau kita hanya mengajarkan saya tidak menandatangani, mereka nggak akan jalan. Siapa bilang? Mereka sekarang saya kasih tahu lokasinya ada di mana. Mereka ada di Lovina. Nyamuk-nyamuk itu akan di Lovina akan disebarkan tanggal 14. Gubernur dan Kapolda harus segera mengambil tindakan, sita itu nyamuk-nyamuk. Bikin pengumuman supaya rakyat tahu. Saya udah menyatakan kemarin di Bali TV, tapi dipotong. Saya bilang kalau wali kota masih meneruskan, dia sebagai seorang pejabat negara, dia mengatakan kita lihat aja hasilnya, kita coba bagus atau enggak. Dari Departemen Kesehatan mengatakan bahwa ini untuk pengayaan, nggak apa-apa. Gila emang ini kepalanya semua. Mau jadi eksperimen. Kalau ensefalitis. Pejabat negara, saya ini juga pernah menjabat sebagai pejabat. Dia punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Kalau dia nggak ngerti teknologi ini, karena dia nggak bisa baca atau nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Jangan mengizinkan. Pejabat-pejabat kayak gini harus disu. Dan kita nggak usah takut. Nasib dari bangsa kita ini tergantung dari kita. Jadi jangan hanya ngomong doang. Jangan hanya WA-WA-an doang. Gosipnya, bergerak. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan elephantiasis. Elephantiasis kaki gajah. Kepalanya akan mikrohidrosefalus baru buat ibu-ibu yang hamil. Karena semua program dari World Mosquito Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua. Betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, tolong kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates
untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa udah gila ini Menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Hei, kamu udah disumpah, Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu. Apa-apaan ini? Saudara-saudara ngerti nggak gentingnya kenapa dibikin pers conference ini? Mengerti nggak? Anak cucu saudara itu bisa sakit, bisa musnah. Saya seorang saintis. Saya punya datanya semua. Bahwa program ini ada plan. Saudara-saudara kalau baca di Meksiko, yang juga termasuk dalam program ini, ada pesawat terbang, itu harus kembali. Kenapa? Karena pesawatnya dimasukin jutaan nyamuk. Bill Gates mengatakan, di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Ngerti nggak ini bahaya? Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh bener ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaannya. Mengerti nggak ini bahayanya? Masa dikatakan kita coba aja, kita lihat hasilnya eksperimen. Emang kita kelinci percobaan. Kalau kita tidak menghentikan ini ke WHO tanggal 1 Desember, maka ini binding. Mereka mau bikin vaksin, kita harus nurut. Kalau enggak kita dipenjara. Kita harus menyatakan sikap. Dan kita hanya bisa appeal setelah 2 tahun, tahun 2025. Sementara itu kita udah gelepekkan mati semua. Saya nggak menghasut, saya punya datanya. Saya ada 11.000 saintis di belakang saya. Saya punya 7.000 dokter yang di belakang saya. Saya punya 1.000 lawyer internasional. Saya nggak pernah bicara seperti ini. Saya kecewa banget. Saya sudah ketemu sama gubernur, dijanjikan dia, saya bilang, Pak, please, bikin announcement. Sampai hari ini nggak dibikin announcement. Gimana kalau besok dilepas? Karena ini musuh mereka semua. Musuh yang memakai, ada orang asing di situ, dan ada orang-orang Indonesia yang bodoh-bodoh, yang mau diperalat. Maaf saya bicara seperti ini. Supaya saudara-saudara bangun. Ngerti kenapa ini. Bukannya nulisannya berita lalu kirim. Ngerti ini. Kita nggak bisa ngomong halus-halus lagi. Keadaannya genting banget. Kalau saudara punya anak ada di tepi jurang mau bunuh diri, saudara biarin. Sama. Saya juga begitu. Karena sebagai ilmuwan saya ngerti banget. Saya bisa challenge semua ilmuwan yang pro sama, termasuk saya citra saudara-saudara. Saya waktu itu sebulan yang lalu saya menghubungi Menteri Kesehatan. Saya bilang, Menteri Kesehatan, tolong gunakan seluruh kemampuanmu untuk menghentikan program ini. Lalu dia bilang, oke, saya akan kirim saintis-saintis yang bikin ini dari Jogja. Kita dari Forum Gladiator Bangsa bikin forum ini. Di sebelah kanan saya saintis-saintis world class. Ada nominator Nobel Prize. Di sebelah kiri saintis-saintis dari Universitas Gajah Mada. Ada rekamannya, saudara lihat. Setelah 30 menit, Profesor Utari, Dr. Parsito yang memimpin, permisi semua ngabur, nggak bisa kasih jawaban. Saya hanya nanya sederhana, kalau anak saudara digigit, hasilnya setelah 3 tahun apa? Ada jaminan nggak? Nggak ada research-nya. Dibilang di Jogja katanya turun 77%. Iya turun cuma 1 tahun. Mana hasilnya yang kedua? Tahun kedua ada nggak? Di Sri Lanka juga begitu, turun. Tahun kedua naik. Kita nggak bisa bodoh. Kita harus naikkan kesadaran kita. Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita punya courage. Saya ngomong ada dasarnya, bukan marah nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Itulah sebabnya ketua kita dan dia terbangsa apapun mengadakan forum ini.
Saya harap Pak Dharma juga ngomong